أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul aminul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, harta apa saja yang kalian nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kalian buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Abik Channel di mana saja berada, alhamdulillah kita telah berada pada hari ke-6 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita tunaikan di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Umi, iya, terkait dengan ayat yang dibacakan tadi dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 215, ini kan terkait dengan infak, tapi infak yang sunnah. Ada orang yang pernah datang kepada Nabi, dia bertanya, ya Rasulullah, saya punya harta, harta saya mau bagikan, tapi saya bingung kepada siapa harta itu saya bagikan. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini tadi yang dibaca. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka infakkan, apa yang mereka belanjakan. Kul, katakan kepada mereka, ma anfaqtum min khair. Apa saja dari hartanya yang baik-baik yang hendak dia infakkan, falil walidain. Pertama hendaklah diberikan kepada kedua ibu dan bapa. Ya. Jadi ini yang harus diingat ketika kita mau mengeluarkan sedekah-sedekah atau infak-infak sunnah kita. Jangan kemana-mana dulu sebelum orang tua kita berikan sesuatu lah dari apa yang kita miliki. Karena orang tua itu sebenarnya dia tidak melihat berapa nominalnya atau apa jenis yang kita berikan, tapi kebahagiaan orang tua itu adalah ketika anak-anaknya masih mengingat kepada mereka. Kan dulu Umi kan kita pernah ngajar ngaji. Iya, betul. Ibu-ibu ya kita ajar ngaji, terus
ibu-ibu yang kita ajar ngaji itu kan ya orang-orang yang hidupnya sudah serba ada. Iya, betul Nah, sekali. waktu itu pernah saya pernah iseng-iseng tanya. Iya. Ketika di sela-sela kita selesai ngaji, Iya. saya tanya, Bu, ibu-ibu ini kan sudah, ya kalau dilihat hidupnya mapan, terus sudah terjamin. Apakah masih mengharapkan pemberian dari anak-anak? Iya. Jadi waktu itu ada yang jawab, iya Ustadz. Terus saya tanya lagi, kenapa Bu? Bukankah ibu-ibu ini sudah mapan, kebutuhan semua sudah terpenuhi, tercukupi semua. Lantas jawaban yang membuat waktu itu saya haru, Iya. ibu itu berkata, Ustadz, sebenarnya yang kita butuhkan dari anak-anak itu bukan pemberiannya. Oh. Bukan pemberiannya atau bukan jenis atau jumlah apa yang diberikan kepada kita orang tua. Tapi Ustadz, kalau ada anak yang datang kepada kami, ada sesuatu yang nilainya itu tidak bisa diukur dengan materi. Saya bilang, apa itu Bu? Lalu dia berkata, Ustadz, kalau ada anak yang memberikan sesuatu kepada orang tuanya, maka kita sebagai orang tua sangat bersyukur bahwa anak itu masih ingat ada ibu yang pernah mengandung, yang pernah menyusuinya, kemudian ada ayah yang pernah mencari nafkah buat mereka. Jadi itu yang mahal Ustadz, itu yang sulit diukur dengan materi. Betul sekali. Nah, kan memang dalam kehidupan ini kan ada kadang-kadang anak yang na'udzubillahi min zalik, durhaka kepada kedua orang tuanya. Luar biasa. Banyak sekali, banyak sekali. Bahkan beberapa kasus yang terjadi justru malah anak yang tega membunuh, menghabisi nyawa kedua orang tuanya karena persoalan harta. Karena cepat-cepat ingin mendapatkan warisan. Kan juga di televisi juga beritanya pernah ada anak yang memperkarakan orang tuanya di pengadilan. Hanya persoalan penguasaan harta. Betul. Jadi benarlah ibu itu bahwa kalau ada anak yang memberikan sesuatu kepada orang tuanya berarti masih ingat ada orang tuanya. Kan pernah juga saya mendengarkan ada cerita, ada semacam konsultasi lah, mengadukan perihal anaknya bahwa anaknya itu seolah-olah sudah lupa kalau ada orang tuanya. Karena orang tuanya berkata, jangankan silaturahmi di hari-hari biasa, kadang-kadang di hari raya tidak datang. Alangkah sakitnya hatinya orang tua kita kalau itu sampai terjadi. Jadi apa yang tertera, termaktub di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 215 ini memang itu harus kita pedomani ketika kita mau berbagi. Kan sakit hati itu orang tua Umi kan. Kalau dia tahu kita ke panti asuhan, dia tahu kalau kita bagi-bagi ke orang miskin, padahal kita tidak pernah datang kepada mereka. Padahal yang mereka harapkan bukan nominalnya ya, Bi. Bukan. Tapi wujud perhatian dan kasih sayang kita kepada keduanya atau keempatnya itulah yang yang harus selalu kita ingat. Gini juga, Bi. Sebetulnya kita ini sebagai seorang anak, apalagi pemuda dan pemudi yang insya Allah nanti ketika memutuskan untuk menikah, itu sebetulnya tidak lagi mempunyai dua orang tua, Bi, yaitu ibu dan bapak kandungnya. Tapi sebetulnya dia sudah mempunyai 4 orang tua, ibu kandungnya, bapak kandungnya, kemudian kedua orang tua dari suami atau istrinya. Nah itu semua, Bi, harus mendapatkan perlakuan yang sama. Bakti yang sama dari kedua anaknya. Kalau yang melahirkan kita namanya orang tua, terus yang melahirkan pasangan kita adalah mertua. Jadi perbedaan istilah ini tidak harus membuat kita untuk berbeda perlakuan terhadap mereka. Ada juga biasa orang yang disuka hanya anaknya. Iya, betul. Tapi tidak senang kepada mertuanya. Kalau orang tuanya yang mau datang, luar biasa persiapannya, Masya Allah. Begitu sang mertua yang mau datang, ya apa adanya. Bahkan nyaris tidak ada persiapan apa-apa. Nah, ini biasanya sering terjadi di menantu perempuan. Oh, begitu. Biasanya. Tapi Umi kan tidak seperti itu, Abi, ya. Walaupun juga menantu laki-laki juga mungkin ada yang seperti itu. Jadi ada juga kadang-kadang kasihan suami yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya,
harus sembunyi-sembunyi. Iya. Kenapa? Karena istri tidak mendukung suami untuk memberikan sesuatu kepada orang tuanya, mungkin karena benci atau karena apa terhadap mertuanya. Iya. Jadi kalau ini yang dilakukan, auzubillah. Ada sebetulnya satu kebiasaan yang kita berdua dulu sudah lakukan, Abi, sewaktu keempat orang tua kita masih hidup, dan kebiasaan itu tidak berakhir setelah keempatnya sudah meninggalkan kita semua. Yaitu ketika kita mau memberi sesuatu atau mau mengeluarkan sesuatu, itu selalu keempatnya selalu mendapat prioritas utama dan porsi yang sama. Bahkan sampai sekarang juga bakti kita kepada orang tua kan tidak terputus hanya karena meninggalnya. Termasuk bersedekah terhadap mereka kan biasa begini, Mi, ya. Dalam kehidupan kita mungkin ketika orang tua masih hidup kita belum mapan. Iya, betul. Jadi mungkin kita hanya bisa memberikan ya yang pas-pasan juga kepada mereka. Nah, setelah mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kehidupan baru agak mapan. Nah, jadi bakti itu masih tetap harus berjalan. Jadi kita boleh bersedekah atas nama orang tua kita dan itu pahalanya sampai. Insya Allah. Kan ada juga riwayat, Mi, dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi didatangi oleh seorang lelaki dan dia berkata, "Ya Rasul, ibuku sudah meninggal." Dan meninggalnya mendadak, ya Rasul. Andai kata dia sempat berwasiat, maka berat saya menduga dia akan mewasiatkan kepada kami anak-anaknya untuk bersedekah. Betul. Sekarang sudah meninggal. Nah, kalau saya bersedekah, ya Rasul, atas nama ibu saya, apakah sampai pahalanya? Iya, betul. Maka Nabi menjawab, "Na'am." Maka sampai pahalanya. Makanya anak-anak kalau punya kemapanan sekarang, dulu waktu orang tua hidup mungkin kita belum bisa memberikan apa-apa, sekarang lah bahagiakan mereka di alamnya. Bersedekahlah, nyumbanglah ke masjid, nyumbang ke anak yatim, panti asuhan, fakir miskin. Bahkan jika orang tua kita meninggal belum sempat berhaji atau belum sempat berumrah, nah sekarang kita punya kemapanan, badal hajikan, badal umrahkan orang tua kita. Jadi pahalanya akan sampai kepada orang tua. Kalau kita berbicara tentang orang tua, memang rasa-rasanya tidak ada habisnya, Abi. Karena orang tua itu adalah orang yang sangat berharga buat kita. Makanya yang masih hidup orang tuanya, jangan sia-siakan mereka, karena orang tua kita itu adalah tiara yang sangat berharga, intan yang sangat mulia dan sangat-sangat mahal harganya, dan ridhonya adalah mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua sudah ridho sama kita, maka insya Allah hidup ini akan lapang, jalan yang akan kita tuju insya Allah akan selalu mendapat petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai anak yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya ridhonya diberikan kepada kita, bagaimana supaya doa-doanya selalu mengalir kepada kita. Itu yang harus kita lakukan, Umi dan sahabat sekalian, supaya insya Allah kita sebagai anak mewujudkan bakti kita kepada mereka. Karena kalau kita merunut-runut apa yang orang tua kita lakukan kepada kita, Masya Allah. Saya ini, Mi, masih sering-sering mengingat nasihat nenek, nasihat kakek, orang tua, bahwa kalau kita mau membalas kebaikan orang tua, dalam bahasa Bugis dikatakan roja siwaninna tomatuamu demulempalai. Oh ya, betul sekali. Itu artinya orang tua kita terjaga semalaman saja karena mungkin mengkhawatirkan karena kita sakit atau seperti apa, itu sulit kita mau membalasnya. Air susu ibu kita yang setetes yang kita pernah minum, biar seluruh harta kita berikan kepada orang tua, itu tidak akan bisa menggantikan. Kenapa? Karena di situ diberikan dengan tulus, diberikan dengan keikhlasan dan penuh kasih sayang. Itu yang mahal, itu yang tidak bisa kita balas sebagai anak. Ya, jadi mudah-mudahan sahabat AW Channel dimanapun berada, obrolan santai singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu termotivasi ketika mau berbagi. Pertama kali yang harus kita ingat adalah
kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.